Oke, kita lanjut lagi ke kabar-kabar, tetap masih di kabar Rohingya. Tapi di video ini kali pertamanya saya membahas tentang Rohingya yang saya kaitkan dengan para capres atau saya kaitkan dengan pemilu. Tapi di sini saya bukan kampanye, masalah hak pilih itu terserah kalian semua mau milih siapapun ya terserah. Cuma saya akan membahas tentang Rohingya yang akan saya kaitkan dengan pemilu. Nah, kita kembali ke masa pemilu sebelumnya. Jadi sebelum pemilu yang sekarang ya, pemilu 5 tahun yang sudah lewat, yaitu Bapak Joko Widodo yang berlawanan dengan Bapak Prabowo. Dulu waktu di dua kali pemilu di tahun sebelumnya, kita semua sama-sama tahu basis suara dari Bapak Prabowo ini ada di Sumatera, terutama Aceh. Aceh dan keseluruhan Sumatera itu basis suara dari Bapak Prabowo. Aceh bahkan sempat dikatakan juga oleh Pak Prabowo itu basis terbesar suara Pak Prabowo di Sumatera itu di Aceh. Nah, kenapa saya akan membahas ini? Ini saya bukan mengunggulkan salah satu calon ataupun menjatuhkan salah satu calon. Tapi ini analisa saya tentang Rohingya yang dikaitkan dengan isu-isu politik ataupun pemilu. Jadi gini, sekarang Pak Prabowo masih menjabat sebagai Menhan atau Menteri Pertahanan. Nah, kenapa di saat mepet menjelang pemilu, yaitu di sekarang Sumatera digempur dengan kedatangan mereka para pengungsi Rohingya. Jadi semata-mata ini akan menghancurkan nama Menteri Pertahanan atau Menhan Bapak Prabowo. Jadi di sini ada yang bermain. Ya, entah itu siapa yang bermain kita tidak tahu. Tapi di belakang dari paslon-paslon ini yang teriak-teriak untuk menerima Rohingya siapa? Dan yang digempur habis-habisan kok Aceh. Itu basis terbesar suara Bapak Prabowo dahulu. Dan kemungkinan dengan memasukkannya Rohingya ini seakan-akan membuat nama Menhan ini tidak bisa bekerja. Itu, Menhan ini tidak bisa bekerja. Walaupun sebenarnya dari ketiga paslon yang mengatakan tegas membela rakyat dan kenapa harus mengurus Rohingya, sedangkan masyarakat kita sendiri masih banyak yang kekurangan. Satu-satunya paslon yang mengatakan itu hanya Pak Prabowo. Lalu satu calon lagi mengatakan disiapkanlah Pulau Galang. Satu cawapres ya, calon wakil presiden mengatakan akan dikembalikan tapi entah kapan, bahkan akan direlokasi atau dipindahkan ke suatu tempat yang lebih aman. Di sini saya tidak menuduh siapapun, tidak mengunggulkan siapapun, tidak menjatuhkan siapapun, tapi kalian bisa berpikir sendiri, kalian bisa tebak sendiri ada apa antara Rohingya dengan pemilu dan politik. Kenapa hanya Sumatera yang diacak-acak, diobok-obok oleh pendatang gelap Rohingya, imigran gelap Rohingya? Kenapa tidak didatangkan ke Kalimantan, tidak didatangkan ke Papua, tidak didatangkan ke NTT atau di mana? Kenapa? Karena di sini basis salah satu paslon yang sekarang masih menjabat sebagai Menhan. Biar seolah-olah Menhan ini tidak bisa bekerja, jadi tidak bisa diandalkan nantinya. Padahal saya ingin saya ingin ada ketika debat capres ataupun cawapres itu ada tema yang mengusung tentang Rohingya, tapi sampai saat ini belum ada. Nggak tahu nanti di debat berikutnya, kita nggak tahu. Tapi
dari kemarin-kemarin saya tunggu-tunggu belum pernah ada, walaupun sempat ada isu di debat ketiga kemarin ya, di debat ketiga akan mengusung tentang tema Rohingya, tapi ternyata tidak, padahal itu temanya tentang keamanan juga, itu berkaitan dengan keamanan, tapi tidak ada yang membahas tentang pertanyaannya itu tidak ada yang mengarah ke Rohingya. Jadi ya, kalau saya katakan ini adalah salah satu politik kejam, ya memang kejam. Dan kalau saya mengatakan ini dari ulah siapa, saya sebenarnya sudah menduga, menebak, tapi saya tidak akan menyebutkan di sini. Terserah kalian yang mau menyebutkan di kolom komentar, monggo, tapi saya tidak akan menyebutkan itu. Ini permainan dari salah satu paslon. Karena gembar-gembornya ini udah lama loh. Dari sebelum pemilu pun sudah gembar-gembor. Dan yang ada di belakang salah satu paslon itu siapa? Ya mereka yang gembar-gembor selama ini. Jadi dengan menggempur basis suara salah satu calon di Sumatera, seakan-akan itu akan menghancurkan nama baik yang sekarang masih menjabat sebagai Menhan. Nah, nanti dikiranya sama masyarakat dengan didatangkannya ini Menhan tidak bisa bekerja. Kenyataannya lolos-lolos terus. Tapi lolosnya ini kalau tidak ada yang bermain di belakang, mereka nggak akan lolos. Gitu loh. Ya kembali lagi itu masalah hak pilih itu terserah kalian semua. Saya tidak mengarahkan kalian untuk memilih ke siapa. Ini hanya analisa saya, dan ini saya kait-kaitkan dari awal sebelum pemilu sampai sekarang. Ternyata ada sangkut pautnya, ada kaitannya dengan pemilu kali ini. Kalau masalah milih, silakan kalian pilih nomor 1, 2, 3, itu hak kalian, tergantung hati nurani kalian, silakan. Itu bukan urusan saya, karena saya di sini bukan kampanye, saya hanya menganalisa antara keterkaitan Rohingya dengan capres cawapres, dengan pemilu, dengan musim politik kali ini. Itu aja. Jadi tolong dicek lagi tombol subscribe, kalau yang masih merah diklik ya, klik sedikit aja biar berubah jadi warna hitam, karena yang hitam berarti sudah subscribe. Karena subscribe dari kalian itu sebagai penyemangat saya untuk terus mencari dan menggali informasi tentang Rohingya, agar kasus ini tidak mudah hilang dan tidak ada penanganan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Karena sekarang aja kasus ini sudah mulai redup, sudah mulai sepi, jarang ada yang membahas. Tapi saya akan terus untuk menggaungkan tolak Rohingya. Oke, kita lanjut ke konten-konten berikutnya, dan terima kasih atas dukungan dari kalian saudara-saudaraku setanah air dari seluruh penjuru pelosok negeri ini.